action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Terima malam. kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Gunawan Wiratno, guru SLB Negeri 1 Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kesempatan ini, saya akan memfasilitasi Bapak Ibu dalam berdiskusi hal yang dianggap kecil, tapi besar pengaruhnya terhadap siswa kita. Sebelum kita mulai, saya ingin Bapak Ibu memperkenalkan diri dulu, karena saya belum tahu nih wajah-wajah baru nih yang mungkin silahkan satu persatu bisa memperkenalkan. Saya Pak Gunawan. Ya. Ya, nama lengkap saya Maximus Mesentian dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Salam kenal Pak Gunawan. Siap. Selanjutnya. Saya Hairudin dari Kabupaten Sumbawa Barat, bertugas di SMK 1 Taliwang. Salam kenal Pak dan teman-teman sekalian. Ya, lanjut. Saya Justina Teodoro Uran, Pak, dari Flores Timur, SMK Negeri 1 Larantuka. Salam kenal dan bahagia selalu, Pak. Sama-sama, Bu. Ya, Bapak. Saya Franz Berek, Pak, dari SMPK Santo Isidorus Lautala, Kabupaten Flores Timur. Salam kenal untuk kita semua. Salam dan bahagia. Oke, ternyata banyak dari Floresnya nih ya. Ya, lalu sekarang sebelum kita mulai, saya kita pengen menyepakati beberapa hal ya Bapak Ibu, agar jalannya rapat kita ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin yang pertama adalah kita tertib. Yang kedua, dalam mengemukakan pendapat, kita harus saling menghormati, lalu berbicara setelah diberi kesempatan. Gitu Bapak Ibu ya? Siap. Siap. Oke. Setuju, Pak. Ya. Lalu di sini saya ada beberapa pengantar, yaitu bahwa matematika itu sebagai salah satu ilmu dasar yang telah berkembang amat pesat ya, baik materi maupun kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu dengan memahami konsep dasar matematika, maka anak akan memiliki bekal untuk menguak perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang sangat pesat saat ini. Nah, namun demikian, banyak siswa sekolah dasar yang tidak suka dengan pelajaran matematika. Nah, ini yang kita akan bahas sekarang. Jadi pada kesempatan ini, mari kita sama-sama kita membahas tentang bagaimana model pembelajaran yang dapat membuat siswa kita senang terhadap matematika ya. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan aplikasi Jamboard yang bisa Bapak Ibu explore di situ. Pendapat Bapak Ibu bisa Bapak Ibu sampaikan bebas ya Bapak Ibu. Silahkan untuk masuk ke Jamboard yang sudah saya siapkan di link chat ya Bapak Ibu. Ya, ini sudah ada masuk satu nih dari Pak Hairudin ya. Wah, ini pendapatnya bagus sekali nih. Bahwa bagaimana model pembelajaran yang dapat membuat siswa suka dengan pelajaran matematika. Ya, di sini Pak Hairudin menjawab belajar matematika sesuai dengan konteks lingkungan kita. Ya, kontekstual teaching ya. Oh, bagus sekali jawabannya. Lalu ini ada dari Ibu Justina ya. Model pembelajaran yang banyak menggunakan game, tujuannya biar anak-anak bersemangat. Ya, bagus Bu Justina ya. Jadi ini sesuai dengan keadaan anak yang masih berpikir konkret, yang masih senang dengan game. Jadi di sini Bu Justina memberikan masukan untuk membuat game. Lalu di sini ada Pak Maksi di sini ya. Pembelajaran menggunakan media yang menarik. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau tidak menarik, siswa tidak akan suka ya. Nah, itu ya. Ini dari pendapat Pak Maksi. Lalu satu lagi nih. Dari Pak Franz. Ini belajar sambil bermain dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar mereka. Boleh juga menggunakan game-game edukasi. Nah, ya ini juga pendapat yang bagus sekali ya Bapak Ibu. Jadi di sini dari
4 peserta di sini ada 2 orang yang ini hampir sama, yaitu menggunakan game. Yang satu dengan konteks lingkungan ya, dengan melihat lingkungannya. Lalu yang ketiga di sini dari Pak Maksi, pembelajaran menggunakan media yang menarik. Nah, ini pendapatnya ini luar biasa ini untuk Bapak Ibu semua ya. Jadi ternyata Bapak Ibu sudah punya pengalaman yang bagus dalam mengajar matematika sepertinya ya. Oke, sekarang mungkin saya ingin tahu jawaban satu persatu ya. Mungkin Pak Hairudin. Gimana Siap. Pak Hairudin? Ya. Iya. Kenapa saya mengusulkan contextual teaching? Karena banyak sekali guru-guru matematika itu membawa matematika pada angka-angka yang abstrak. Sehingga anak kecil, khususnya anak SD itu nggak bisa membayangkan apa sih ini yang dimaksud. Namun ketika kita langsung menunjuk ini objeknya, ini bendanya, ini cara menghitungnya, mereka lebih runut dan lebih bisa memahami. Jadi itu pendapat saya, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi intinya kita materi itu dibuat konkret Pak ya, sesuai dengan apa yang ada di lingkungannya. Lalu Pak Maksi nih, pembelajaran menggunakan media yang menarik ya. Gimana Pak Maksi nih? Baik, terima kasih Pak Gunawan. Memang saya tidak punya basic ke matematika ya, tapi pengalaman saya di SD, SMP, SMA, matematika ini kan lebih dominasinya itu kan apa ya, rumus-rumus, angka-angka semua. Nah, kalau ditampilkan yang mendominasi angka-angka, rumus dan sebagainya ya, kami sebagai murid ini juga tidak terlalu menjangkau ini. Jadi ya kita ingin ada media-media yang menarik, yang bisa menerjemahkan rumus-rumus dan angka-angka itu, Pak. Ya. Iya, betul sekali Pak Maksi ya. Jadi harus kita buat semenarik mungkin agar anak bisa tertarik. Lalu Bu Justina? Iya Pak, di sini kalau matematika itu biasanya anak-anak menakutkan untuk anak-anak, biasanya pelajaran yang sulit. Nah, di sini dengan adanya game-game, permainan-permainan yang pasti disukai anak-anak, membuat anak-anak menjadi tertarik, Pak, untuk belajar matematika. Itu menurut saya. Oke, Bu Justina ya. Lalu Pak Fran nih, gimana Pak Fran? Kalau menurut saya tidak jauh berbeda dengan pendapatnya Bu Justina. Memang anak-anak sekarang kan hobinya pegang-pegang HP kan Pak, bermain-main game lewat HP. Jadi agar menarik mungkin mereka diarahkan ke game-game yang berbau matematika sehingga mereka merasa lebih tertarik untuk belajar matematika khususnya di masa pandemi ini Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Oke, ya. Jadi bagus sekali ya Bapak Ibu semua jawabannya, dan harapannya nanti kita akan membuat anak senang di sini dengan memberikan intinya apa ya? Kita harus membuat materi itu konkret, menggunakan media yang menarik dan atau menggunakan permainan-permainan ya Bapak Ibu. Jadi itu ya Bapak Ibu dari pertemuan kita tadi, bahwa kita sudah mendapatkan bagaimana sih model pembelajaran yang menarik untuk pembelajaran matematika yang menarik untuk siswa. Yang pertama adalah kita harus membuat materi itu konkret ya, sesuai dengan lingkungan anak. Yang kedua, dibuat menarik. Yang ketiga adalah kita harus membuat permainan atau game-game edukasi yang menarik untuk anak ya. Jadi itu yang bisa kita simpulkan, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.